Selamat siang friend. Ini Pajero, udah lama kita nggak main-main tombol setir. Keluhan pelanggan itu tombol setirnya nggak connect ke head unit Pioneer. Sampai beliau udah beli, udah sempat beli ini. Yang ini, oh yang ini. Nah ini masih baru nih. Tapi ini KW. Tuh ini KW. Beda banget nih. KW sama yang original. Ini yang original. Nah ternyata kita pakai yang aslinya aja, yang lama, yang baru nggak kepakai. Sebenarnya kenapa nggak connect, karena pemasangan head unitnya nggak bener aja friend, pemasangan kabelnya. Karena untuk Pajero ini sendiri sangat berbeda dengan Toyota, jadi kabelnya nggak cocok, nggak pas, sehingga tidak bisa diprogram. Ini mudah-mudahan nanti berhasil ya programnya. Thank you. Selamat siang friend. Kita kali ini ngerjain tombol setir di Pajero Sport tidak connect ke audio. Nah ini sudah diganti dengan Pioneer, tapi nggak tahu di mana gantinya. Ternyata tidak bisa connect antara kabel antara tombol setir ke head unitnya. Nah sampai ini pelanggannya udah ganti, sudah beli ini tombol, tapi ini yang nggak original friend, ini yang nggak original, yang KW-KW-an. Nah oke, dibandingkan dengan yang aslinya komponennya jauh banget. Nah ini, jadi menurut saya ini nggak bisa pakai. Tadi kita coba, payah ngeprogramnya ya. Mendingan pakai yang asli aja, karena sebenarnya tombol ini jarang sekali rusak friend. Nggak tahu nih, entah karena salah pemasangan aja sih menurut saya, makanya nggak connect. Jadi ternyata kita lihat hasilnya tadi, kabelnya itu nggak terpasang dengan benar. Itulah yang membuat kenapa dia tidak bisa terhubung atau tidak berfungsi. Sebentar ya, tidak bisa berfungsi steering switchnya. Oke, saya mau rakit ini dulu. Nanti kalian bisa lihat bedanya yang asli sama yang KW. Tadi sudah saya sempat foto dan video juga, mau share ke Instagram. Instagram kita tetap sama dengan YouTube ya, Garasi 607. Nah, ini sekarang sudah berfungsi. Saya hanya ingin memberikan tutorial supaya kalian bisa ngerjain sendiri, atau mana tahu tempat variasi di kota kalian tidak paham, saya akan pandu sedikit lah, ya kan. Jadi di sini di soket berbeda ya friend. Kalau Toyota lebih enak sih saya rasa, yang kabel yang kemarin itu hanya ada 4 kabel, negatif 1, lampu kota atau lampu tail 1, 2 untuk steering switch-nya, steering switch 1, steering switch 2. Tetapi di Pajero ini kabelnya ada 4 juga nih, 4, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya cara mengetahui atau supaya gampang caranya adalah kalian nyalain dulu lampu tail, cari yang mana yang ada positif 12, pakai test pen bisa, pakai multitester juga bisa. Nah ini ada. Lalu kemudian kalian cari ground, caranya bisa pakai multitester juga, bisa pakai test pen. Saya lebih suka pakai ini, lebih cepat. Tadi ini kan 12 nih, kita lihat cari sesuatu, adakah, hati-hati ya jangan sampai bersentuhan 12 voltnya. Atau nih ternyata groundnya ada. Nah ini groundnya ada, terus positifnya juga ada. Tetapi bedanya dengan Innova, di sini kabel untuk steering switch 1 dan 2 nya itu digabung friend. Jadi dia outputnya itu cuma satu, outputnya itu yang ini nih, di samping 12 volt. Artinya di samping lampu tail, yang ground tadi samping itu adalah ground juga. Jadi dia di sini groundnya 2 ya, groundnya 2. Jadi tadi nggak bisa, sekarang kita tes. Nah tuh kita tes dia, nah udah bisa, udah berhasil friend.
cara programnya seperti ini, friend. Kalian balik ke ini dulu, ke pengaturan. Lalu di sini dikontrol roda kemudi ya, tapi tidak bisa disentuh atau tidak disesuaikan karena dia sudah gelap, jadi dia nggak bisa kita buka. Caranya gimana? Kalian pergi dulu ke pemulihan pengaturan, jadi dibalikkan ke standar dulu, pulihkan. Nah, nanti baru dia bisa. Tuh, udah berwarna lagi ya, tinggal tekan. Nah, karena ini pakai kabel spiral, jadi kita tidak pakai adapter. No adapter, mobil Jepang. Ya udah, tinggal seperti biasa. Kalian tekan dulu angka tombolnya di sini, misalnya ini volume plus, tekan sini volume plus. Tuh, satu itunya ya. Tekan volume min, tekan yang ini volume min. Nah, sampai biru ya. Switch, tekan mode. Kadang-kadang ini salah nih, friend. Mode-nya ini kadang-kadang terbalik. Nah, ini agak susah nih. Nah, berhasil. Tapi susah. Tombolnya perlu dicuci nanti nih. Ini untuk next, tekan yang next. Ini sini, tekan yang ini. Udah deh, berhasil. Kita tes radio. Nah, ini kita coba volume atas tuh. Udah jalan ya, kalian bisa lihat nih. Oke, bawahnya turunkan. Tuh, iya kan? Oke, sebentar, friend. Saya ada pelanggan lagi tuh yang mau remap. Jadi ini karena kebetulan ditinggal sama pelanggannya dan sore, kita kerjain yang lain dulu. Oke. Ya. Oke, jadi udah paham lah, friend. Kita buat sekali lagi ya. Jadi biar kalian nggak bingung. Kalau untuk memprogram ini ulang, kalian harus ke pengaturan. Di sini roda kemudi itu tidak bisa disentuh, tidak bisa dibuka karena dia sudah tersave data yang lama. Jadi kalian harus ke menu pengaturan, pemulihan pengaturan. Jadi pengaturan pabrikan, pulihkan, diamin aja sampai dia hidup kembali. Nah, seperti ini. Kalian buat bahasa Indonesia, kalau bisa bahasa Cina, istilah bahasa Cina, ini bahasa Thailand ya kayaknya. Ya. Jadi ya berhubung saya bisanya cuma bahasa Indonesia dan bahasa Karo, mau nggak mau bahasa Karo kan di sini nggak ada, jadi saya pakai bahasa Indonesia aja. Oke. Kemudian kembali lagi kita ke pengaturan. Di sini tombolnya sudah warna putih, jadi kita bisa masuk ke menu kontrol roda kemudi. No adapter, mobil Jepang. Tunggu. Nah, dia muncul. Jadi kalian tinggal tekan volume positif, volume tambah, tekan sini 1 detik, volume tambah. Bisa dijauhin aja biar nggak usah videonya. Oke, nampak. Lalu volume minus, kalian tekan volume minus. Selesai. Ini next, kalian tekan next. Ini juga ikuti aja. Jadi kalau tombolnya ada bisa telepon, bisa pakai nih teleponnya. Nah, di sini jangan salah sangka, sini ada mode ini nggak pakai yang ini ya, friend, tapi dia yang ini, access code. Ini kalian pakai, tekan tombolnya. Nah, ini lama nih, berarti ini tombolnya ini ada masalah nih. Tuh, nggak jalan deh. Nah, wow. Tapi ini nggak tahu nih bisa atau nggak, nih kita tes ya. Jadi kalau seperti ini, coba kalian buka dulu PCB-nya, dicuci, dibersihin aja ya, karena ini jarang rusak sih sebenarnya. Tes lagi. Oke, volume naik, kalian lihat. Terus saya tekan lagi nih, volume turun. Kita tekan ini. Nah, dia muncul ya. 1, 2, 3. Dia harusnya turun ya. Tuh. Lagi 1. Nah, mode-nya kita tes. Nah, kan susah kan? Oh, bisa tuh. Tapi agak susah. Ini berarti PCB-nya aja yang harus dibongkar nih. Jadi nanti PCB-nya udah saya buka. Kalian buka PCB-nya, dicuci-cuci sedikit. Oke, udah selesai ya masalah itu ya. Kemudian saya akan kasih tahu masalahnya. Tadi pemasangan kabelnya nggak benar. Yang pertama, ground yang ada ke steering switch itu nggak nyambung. Tapi karena di sini groundnya ada 2, friend. Ground 1 untuk steering
switch, satu lagi ground untuk lampu tombol ya. Jadi di sini yang saya bilang tadi ya, ini kita pakai buatan sendiri karena memang mepet, malas lagi beli ya, jadi saya buat sendiri aja nih kabel jacknya. Di sini ada 3, yang ini yang paling bawah ini adalah massa, yang ini steering 1 steering 2 ya. Nah kalau di Toyota steering 1 steering 2 nya itu dipisah, jadi memang di tombol ini ada 2 outputnya, jadi masukkan steering 1 steering 2. Kalau di Mitsubishi steering 1 2 nya itu digabung, masukin satu kabel. Ini dia nih friend, nih ini kan saya gabung nih, steering 1 steering 2 satu kabel yang warna merah kuning. Nah groundnya saya masukkan satu ground, udah itu aja. Nah ini ya warna merah kuning ya untuk Pajero ini Dakar nih, yang 2010 atau 2011 nih, itu 2015 nggak ingat saya Pak. Oke, digabung aja steering 1 steering 2. Kalau biasanya kalau kalian beli Pioneer itu bakal dikasih namanya jack untuk steering switch-nya. Ini nggak tahu, barangnya nggak ada, jadi kita buat sendiri aja. Jadi nanti kalau diberikan jacknya itu dari Pioneer, ada tulisannya steering 1 steering 2, digabung aja langsung masukkan ke merah kuning. Oke, biar saya rapiin dulu, tadi kabelnya belum dirapiin kan. Jadi untuk sampai di situ sudah paham lah ya, jadi kalian bisa ngerjain di rumah aja tanpa harus ke bengkel. Tapi kalau mau bagi-bagi rezeki sama orang bengkel, bisa datang ke bengkel atau ke tempat aksesoris variasi. Nah ini tadi beliau udah datang ke tempat variasi, dan variasi minta digantikan spiral. Nah sehingga udah pertama disuruh ganti switch, habis switchnya nggak bagus, disuruh ganti spiral. Akhirnya beliau coba nanya-nanya kita gitu, dan ternyata bagus semua, switchnya juga bagus, spiralnya juga bagus, jadi tuh switchnya nggak kepake tuh ya. Oke, udah beres, tinggal disambungin lagi nih. Oke, ini steering switch, ini utama, ini radio, antena radio. Udah habis, simple banget. Nah karena tadi kita cabut, otomatis dia hilang lagi ya friend datanya. Nih kita coba lagi Indonesia. Oke, Naturan, roda kemudi, no adaptor, mobil Jepang. Volume plus, masuk ke volume plus. Volume min, masuk ke volume min. Ini next, masuk ke next. Nih sini search, masuk ke mode. Oke, selesai. Tes sekali lagi. Fungsi ya, fungsi tuh, fungsi juga. Lalu mode-nya kita pindahin ke tuh fungsi. Ini apa nih? No layanan. Oh ini Bluetooth. Ini kosong. Apa nih? Ada semua sini. USB. Ini balik ke radio. Berarti udah beres friend pekerjaannya. Sebenarnya friend, untuk mengetahui bahwasannya itu spiral kah atau tombol kah, kalau tombol saya rasa jarang sekali rusak ya, nggak pernah sih yang saya rasa rusak. Yang sering itu spiral, tetapi spiral pun harus benar memutuskannya, karena kan spiral nggak barang-barang murah gitu. Jadi kalau lampu nih tutup dulu biar terang. Nah ini nyala kan, nampak? Nyala kan? Nampak? Warna merah ya? Iya. Oh itu nih. Oh tutup dulu. Nah ini kan lampunya mati nih friend sekarang. Oke, kita hidupkan lampu kota. Nyala? Nyala. Nah nyala kan.
dan klakson nyala, berarti kemungkinan kecil sekali spiralnya itu rusak gitu dia. Jadi jangan terlalu percaya juga kalau seandainya kalian lihat ini lampunya nyala, klaksonnya itu jangan terlalu langsung ngambil kesimpulan spiralnya rusak. Periksa dulu coba jalur kabel yang outputnya tombol ini ke radio. Kalau memang ada berhubungan pakai voltmeter, berarti spiralnya bagus, berarti tinggal pemasangan kabel. Jadi segitu aja ya, cukup jelas lah ya. Kalian ikutin aja videonya pelan-pelan, jangan di skip supaya iklannya juga ikut masuk. Oke friend, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam garasi 602.